kekuatan Ming Yi Seng Yuan, dia akan memprovokasi orang kuat di ranah master, dan master ini akan membawa masalah besar bagi Ming Yi Seng Yuan. Hal paling sederhana adalah bahwa seorang master di ranah dominasi menargetkan mentor siswa di akademi mereka, dan mereka tidak ada hubungannya. Bahkan mungkin ada penurunan total karena ini. Oleh karena itu, mereka menundukkan kepala pada Wang Xian. Anda hanya bisa menundukkan kepala. Ini juga tidak mungkin. Yang paling penting adalah putra ruang suci dari pengadilan suci Ming Yi yang memprovokasi keberadaan ini terlebih dahulu. Wu Qitian dan ayahnya seharusnya dibangkitkan. Berikan hidup mereka kepadaku, dan aku akan pergi. Kata Wang Xian setelah mendengar perkataan ketiga dekan itu. Pergi. Ketiga kepala sekolah hanya bisa mengangguk tak berdaya, dan melapor ke bawahan di samping bahwa Wu Qitian dan Wu Zihong dan putranya ke sini. Ya. Beberapa orang kuat segera mengangguk dan menjawab, sosoknya bergerak, dia langsung terbang ke arah belakang. Saya tidak tahu dari mana teman ini berasal. Beberapa pria turun untuk membawa Wu Qitian serta ayah dan putranya. Dekan di tengah memandang Wang Xian dan mau tidak mau bertanya. Dari jauh, Wang Xian menjawab dengan ringan. Dekan mengangguk, dan tidak bertanya lagi, karena takut memperparah konflik. Tidak, tetua, selamatkan aku, selamatkan aku. Pada saat ini, terdengar teriakan. Seorang pria muda dan parubaya yang sangat lemah dibawa ke sini. Mereka adalah Wu Qitian dan Wu Zihong yang dihidupkan kembali. Tetapi pada saat ini, mereka menyinggung seseorang yang tidak dapat mereka singgung, dan sepenuhnya ditinggalkan oleh pengadilan suci Ming Yi. Swoosh! Wu Qitian dan Wu Zihong dibawa dan melemparkannya langsung ke Wang Xian. Semua pusat kekuatan Akademi Suci Ming Yi menyaksikan dengan diam-diam, wajah mereka penuh ketidakberdayaan. Tidak. Setelah Wu Qitian melihat sosok Wang Xian, ekspresi ngeri dan putus asa muncul di wajahnya. Tubuhnya gemetar hebat, dan dia memandang ayahnya dan ketiga dekan dengan wajah penuh memohon bantuan. Melihat pemandangan ini, tubuh Wu Zihong bergetar hebat, wajahnya penuh kengganan. Dia juga tidak menyangka bahwa musuh yang dia provokasi akan sangat menakutkan. Dia juga mengerti bahwa sekarang Akademi Suci Ming Yi telah menyerahkan ayah dan anak mereka. Untuk Wang Xian, dia penuh ketakutan dan ketakutan. Kekuatan pemuda misterius ini terlalu kuat. Bajingan, bagaimana kamu bisa memprovokasi keberadaan seperti itu? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada putranya. Perhatikan saja di kehidupan selanjutnya. Wang Xian berkata kepadanya dengan ringan, dengan lambaian tangannya, gelombang energi menyelimuti mereka. Sebelum membunuh Wu Zihong, dia dengan mudah menyerap ingatannya. Jika kamu akrab dengan Akademi Suci Ming Yi, kamu tidak akan berada dalam bahaya kehancuran. Wang Xian membunuh mereka berdua, dan mengalihkan pandangannya ke tiga dekan Akademi Suci Ming Yi dan sekelompok orang kuat. Dengan gerakan tubuhnya, dia langsung terbang ke kejauhan. Boom! Pada saat ini, Wang Xian mengungkapkan paksaan yang samar. Bam! Di bawah paksaan ini, tubuh ketiga dekan yang digantung di langit langsung jatuh ke bawah. Mereka membentur tanah dengan keras, wajah mereka penuh pucat dan ngeri. Guduk! Bagaimana ini mungkin? Keberadaan macam apa dia? Ketiga dekan itu berteriak ngeri. Namun, keberadaan semua orang bijak alam semesta sekitarnya juga tergeletak di tanah, tubuh mereka gemetar hebat. Ini adalah paksaan yang menakutkan dari dunia luar dan jiwa yang gemetar. Mereka tidak bereaksi sampai lebih dari 10 detik kemudian. Ketiga dekan itu berdiri dengan rasa takut yang masih tersisa dan saling memandang. Orang kuat macam apa di atas level ini? Seorang dekan tidak bisa menahan geraman dengan suara rendah. Entahlah, penguasa absolut alam semesta berada di atas tingkat kelima, dan paksaan saja bisa membuat kita tidak bisa bergerak. Dekan lain sedikit panik. Bagaimana Wu Qitian orang pembawa sial ini memprovokasi keberadaan seperti itu? Dekan terakhir berkata dengan ekspresi muram, memandangi bawahan di sekitarnya. Din, menurut informasi yang kami terima, pria kuat misterius ini adalah murid sekolah menengah Akademi Suci Ming Yi kami. Dia adalah pendekar pedang abadi dengan atribut luar angkasa. Tidak ada yang tahu bahwa dia sangat menakutkan. Seorang bawahan dia berkata. Dengan wajah pahit, menilai dari pemaksaan barusan, jika mereka tidak ditundukkan dalam insiden hari ini, seluruh Akademi Suci Ming Yi mungkin akan mengalami bencana. Seorang siswa dari Junior Colege. Atribut luar angkasa. Ketiga kepala sekolah sedikit membeku ketika mendengar kalimat ini. Jadi, orang ini mengambil bunga bayangan cermin di dunia cermin. Seharusnya dia, atau mungkin hanya dia, tapi apa yang dia tinggalkan jauh lebih berharga daripada bunga bayangan cermin.
Ketiga dekan berbicara dan menggelengkan kepala mereka sedikit. Benua besar, dan masih ada gunung setinggi kilat. Dibandingkan dengan benua tengah, tempat kami sudah sangat terpencil, dan masih ada orang kuat yang menakutkan berkeliaran. Dekan Komite Pusat menghela nafas sedikit. Saya memiliki ketakutan yang berkepanjangan. Kali ini, itu adalah keberuntungan Akademi Suci Mingyi. Saya bertemu dengan seorang pria kuat yang tidak haus darah. Jika mereka bertemu dengan orang-orang yang ingin memusnahkan keluarga mereka jika mereka tidak setuju satu sama lain, mereka akan menyebutnya halaman suci dan itu akan berakhir. Ayo cari tempat untuk berlatih. Terbang keluar dari halaman suci Mingyi, Wang Xian menunjukkan senyum di wajahnya. Dalam 2000 tahun terakhir, meskipun kekuatan Wang Xian tidak banyak meningkat, pemahamannya tentang alam semesta ini telah meningkat pesat. Selain itu, ada juga bunga gambar cermin tingkat master di tangannya. Bunga-bunga dari pemandangan ini cukup untuk membuatnya naik ke ranah penguasa alam semesta dengan sangat cepat. Wang Xian tergantung di langit, terbang ke depan sesuai dengan ingatan di benaknya. Setelah terbang selama beberapa hari, dia sampai di lautan. Ini adalah lautan luas menurut ingatan yang diperoleh. Ada banyak monster yang hidup di lautan ini. Bahkan ada monster yang menakutkan di tingkat master alam semesta di sini. Sebagai naga dewa, Wang Xian masih lebih menyukai lautan. Dia akan membangun gua di sini untuk berlatih. Memasuki lautan, Wang Xian berenang menuju tengah. Setelah terbang selama seminggu, dia menemukan tempat yang bagus. Mengikuti lambaian tangannya, sebuah gua tercipta. Setelah itu, Wang Xian mengeluarkan bunga bayangan cermin dan mulai berlatih. Dia ingin mengkonsumsi semua bunga yang dicerminkan ini dan meningkatkan atribut ruangnya hingga batasnya. Lalu pergilah ke pusat benua kosmik ini. Kesombongan surga seperti bintang, dan anak Tuhan itu vertikal dan horizontal. Seiring waktu berlalu, Wang Xian berada di seorang pembudidaya di lautan. Jutaan tahun berlalu dalam sekejap mata. Di depan Wang Xian, bunga bayangan cermin perlahan menghilang. Saat bunga bayangan cermin terakhir tersebar, Wang Xian membuka matanya dengan senyuman di wajahnya. Ini jauh lebih baik dari yang saya harapkan, kata Wang Xian, merasakan kekuatan ruang di tubuhnya. Sekarang kerajaannya telah dinaikkan ke tingkat kelima dari Yang Mulia Semesta. Sangat cepat untuk meningkat ke titik seperti itu dalam sejuta tahun. Lagi pula, setiap terobosan membutuhkan pemutusan belenggu satu persatu. Ini sebagian karena alam tubuh Wang Xian, dan dia menyerap ingatan beberapa ahli atribut luar angkasa, dan memperoleh beberapa pengetahuan tentang kenyamanan kultivasi. Peningkatan selanjutnya mungkin lebih lambat, tetapi jika kita bisa mendapatkan banyak sumber daya, kecepatan peningkatan tidak boleh lambat. Kata Wang Xian, sumber daya adalah hal penting bagi praktisi kosmik. Sumber daya mewakili peluang dan kecepatan peningkatan, tanpa sumber daya, setinggi apapun bakatnya, tidak ada gunanya. Begitu Wang Xian bergerak, dia langsung terbang menuju posisi di atas. Terbang keluar dari laut, dia terbang menuju pusat pedang dan benua sihir sesuai dengan ingatan di benaknya. Bas. Memobilisasi kekuatan ruang di tubuhnya, Wang Xian terus berteleportasi. Teleportasi luar angkasa adalah keuntungan terbesar dari praktisi luar angkasa. Itu juga merupakan titik paling kuat bagi para praktisi luar angkasa. Langsung bergerak, muncul atau menghilang. Sangat menakutkan. Wang Xian mencoba teleportasi terus-menerus selama beberapa jam, dan setelah benar-benar terbiasa dengannya, dia langsung terbang. Saat ini, kecepatan teleportasinya tidak secepat miliknya. Terutama dalam kasus menggunakan pecahan harta karun Tianyuan. Setelah terbang terus-menerus selama 10 tahun, Wang Xian mulai menggunakan susunan teleportasi untuk melakukan teleportasi jarak jauh di tengah. Butuh 1000 tahun penuh bagi Wang Xian untuk datang ke pusat pedang dan benua sihir. Pusat juga mewakili tempat paling inti di alam semesta, tempat dengan energi paling banyak. Di tengah, lebih mudah menghasilkan berbagai tanah harta karun dan harta karun. Terletak di alun-alun pekerjaan, Wang Xian duduk dengan tenang di sudut, minum teh. Kotak kerja adalah fitur utama dari alam semesta pedang dan sihir. Di sini, Anda dapat menemukan semua jenis berita dan mendapatkan beberapa sumber daya. Tentu saja, ini membutuhkan penyelesaian beberapa tugas, atau ada cukup batu ajaib. Selain itu, berbagai tugas juga bisa diposting di sini. Setiap kota memiliki lapangan pekerjaan semacam ini. Wang Xian duduk di sana, dengan lambaian tangannya, dia memperoleh semua jenis informasi ingatan dengan teknik berburu jiwa. Tanpa sadar, ini adalah cara tercepat bagi Wang Xian untuk menanyakan berita. Wang Xian telah datang jauh-jauh ke sini, pada dasarnya dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang alam semesta ini.
Aku dengar beberapa ahli dari Pengadilan Suci dan area terlarang telah pergi ke Void Moon. Di sana sangat ramai. Ini adalah harta mutlak bagi anak-anak pilihan surga. Lagi pula, karena sifat khusus Void Moon, mereka yang kuat di ranah dominasi kosmik tidak dapat masuk. Pada saat ini, suara-suara percakapan datang dari sekitarnya tempat. Wang Xian mendengarkan di samping tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Tanah terlarang, Void Moon. Wang Xian telah mendengar berita ini, dan telah belajar banyak tentangnya. Void Moon adalah nama tempat terlarang. Ini adalah tempat terlarang dengan kekuatan yang kuat. Di masa kejayaannya, pernah ada ribuan orang kuat di tingkat Master Alam Semesta. Tetapi karena perselisihan sipil, seluruh Void Moon berubah menjadi reruntuhan, dan semua orang kuat mati. Oleh karena itu, Void Moon telah menjadi tanah harta karun bagi para murid kuat dari dunia luar. Namun Void Moon memiliki kekhasan. Tanah terlarang Void Moon disebut Void Moon karena merupakan tanah harta karun khusus. Di tanah harta karun ini, pendiri Void Moon tidak tahu bagaimana mencegah yang kuat di ranah dominasi masuk. Tentu saja, pembangkit tenaga listrik di ranah dominasi ini terbatas pada pembangkit tenaga listrik dari dunia luar. Bagi mereka yang dulu menguasai Realm of Void Moon, mereka bisa masuk. Namun, semua pembangkit tenaga Void Moon telah mati, yang berarti hanya mereka yang ingin memasuki Void Moon yang berada di bawah Master. Awalnya, metode tanah terlarang Void Moon ini adalah untuk melindungi invasi kekuatan kuat lainnya. Sekarang, itu malah menjadi tanah harta karun bagi mereka yang memerintah pembangkit tenaga listrik berikut. Namun, tanah harta karun ini juga penuh dengan krisis. Di sarang tua di area terlarang, secara alami akan ada lingkaran sihir pertahanan dan ofensif di dalamnya. Lingkaran sihir level ini sangat mematikan bagi pembangkit tenaga listrik di bawah Juggernaut. Peluang dan krisis hidup berdampingan. Void Moon ini hanya dibuka secara tidak sengaja dalam beberapa ratus tahun terakhir, menarik sejumlah besar tempat suci, yang dilarang oleh pengadilan suci. Sejumlah besar Tianjiao dan putra suci datang. Di sini, di benua tengah, Tianjiao seperti bintang, dan putra dewa ada di mana-mana. Hei, alangkah baiknya jika aku bisa menjadi putra Tianjiao. Seorang pria parubaya di sebelahnya mau tidak mau mendesah. Wang Xian meliriknya, menggerakkan tubuhnya, dan langsung pergi. Seperti yang dikatakan pria parubaya itu, pedang dan alam semesta sihir terletak di tengah alam semesta, di mana kesombongan surga seperti bintang, dan anak Tuhan vertikal dan horizontal. Di benua pedang dan sihir, 80% adalah manusia. Ini juga menyebabkan perbedaan antara alam semesta ini dan alam semesta Jiuyuan. 9 alam semesta asal, berbagai garis keturunan dan fisik. Selain itu, para pakar ras yang kuat telah menciptakan metode kultivasi yang kuat sesuai dengan darah dan sistem mereka sendiri. Hanya yang kuat dari ras ini yang bisa berlatih. Garis keturunan dan fisik lebih penting di Jiuyuan Universe. Tanpa garis keturunan dan institusi, sangat sulit bagi para murid kuat dari ras menengah dan ras tingkat tinggi untuk mencapai puncak. Pedang dan alam semesta sihir berbeda, mereka dapat mengolah semua jenis metode kultivasi selama mereka memilikinya. Ambang batas relatif rendah. Setiap makhluk, jika peluangnya bagus, memiliki peluang untuk menginjakan kaki di ranah dominasi. Ini juga telah menciptakan bahwa tidak banyak master yang kuat di alam semesta ini. Setidaknya menurut ingatan yang diperoleh Wang Xian, tidak banyak master kuat di alam semesta ini. Namun di wilayah Juggernaut, Wang Xian merasa bahwa level teratas lebih sedikit daripada alam semesta Jiuyuan. Fisik garis keturunan memiliki manfaat dari fisik garis keturunan, dan metode kultivasi ini juga memiliki manfaat dari metode kultivasi ini. Dibandingkan dengan makhluk biasa, lingkungan kultivasi di dunia pedang dan sihir lebih baik. Memang ada banyak putra surga di sini. Namun, putra kebanggaan putra surga ini semuanya adalah gelar bagi mereka yang berada di bawah Juggernaut. Ada tanah harta karun, tentu saja aku harus melihatnya. Wang Xian mendapat berita tentang tanah terlarang Void Moon, jadi dia akan melihatnya. Void terlarang Moon. Wang Xian saat ini sedang berlatih dan kekurangan sumber daya. Tempat terlarang yang kuat, untuk Wang Xian, dia bisa mengunjunginya. Jika dia bisa mendapatkan beberapa sumber daya, itu akan sangat bermanfaat untuk latihan selanjutnya. Selain itu, sarang di area terlarang, sumber daya di dalamnya mungkin dapat bermanfaat bagi tubuh Wang Xian. Lagi pula, ranah Wang Xian saat ini hanyalah ranah urutan keempat dari penguasa alam semesta. Bulan Void terlarang, terletak di atas langit. Sebelum tanah terlarang Void Moon dihancurkan, masih ada susunan teleportasi yang bisa langsung mencapai pinggiran. Tapi setelah kehancuran,
susunan teleportasi di sana telah dihancurkan, dan tidak pernah dibangun kembali. Alam semesta pedang dan sihir memiliki langit yang bulat, dan langit memiliki ujung. Di ujung langit adalah ruang yang kacau. Void Moon Forbidden Land ditangguhkan di langit yang sangat tinggi. Sarang mereka adalah meteorit besar berbentuk bulan sabit. Seluruh bulan sabit masih memancarkan cahaya redup, yang sangat menarik perhatian di langit di atas. Di daerah sekitarnya, terdapat sejumlah besar bangunan udara yang tergantung di sekitar bulan sabit, padat. Tapi saat ini sepertinya sudah benar-benar rusak. Menjadi reruntuhan. Butuh waktu 5 tahun untuk tiba di sini setelah menerima informasi tentang Void Moon yang terlarang. Benua tengah sangat besar. Butuh 10 hari untuk terbang ke atas dengan kecepatan penuh Wangxian. Ini bisa dikatakan hidup di surga. Bulan sabit ini sangat besar. Wangxian mengangkat kepalanya, melihat inti Void Moon Forbidden Land yang masih memancarkan cahaya, dan bergumam. Murid-murid kuat dari tanah terlarang bulan Void menyebut sabit inti mereka bulan suci. Pada saat ini, Wangxian samar-samar dapat melihat sejumlah besar sosok di sekitar Seng Yue. Beberapa tokoh memancarkan kekuatan yang kuat. Sebenarnya ada beberapa ahli di Realm of Dominion. Wangxian melihatnya, matanya bersinar terang. Tampaknya banyak tempat suci dan tempat terlarang telah datang ke sini. Dia diam-diam berkata di dalam hatinya, tubuh utama disembunyikan, dan dia berteleportasi ke depan. Segera, Wangxian datang ke posisi di bawah Seng Yue. Terletak di Seng Yue, hal yang paling menarik perhatian adalah gerbang kosong. Gerbang kehampaan terletak di puncak bulan suci. Seluruh Void Gate berukuran 1 kilometer, tidak besar, bahkan bisa dikatakan sangat kecil. Saat ini, banyak bangunan berkumpul di depan gerbang. Bentuk bangunannya bermacam-macam, ada yang seperti jembatan, dan ada pula yang seperti pulau gantung. Ada juga awan khusus. Dapat dilihat dengan jelas bahwa ini adalah kekuatan yang sangat kuat. Wangxian melirik, dan dikombinasikan dengan informasi di benaknya, dia tahu bahwa semua kekuatan ini berasal dari daerah terlarang dan halaman suci dari tempat-tempat suci utama. Dan pusat kekuatan di alam dominasi itu jelas juga merupakan pusat kekuatan dari tempat suci dan tempat terlarang ini. Mereka berjaga di sini, tapi Wangxian tidak tahu kenapa. Dia menyapu dengan pikirannya, dan merasakan bahwa ada lusinan orang kuat di ranah dominasi di setiap kekuatan. Di antara mereka, yang terkuat sudah mencapai tingkat dominasi ke-6. Kekuatan ini, di Jiuyuan Universe, juga milik pembangkit tenaga inti dari ras puncak. Tempat terlarang sarang telah menarik begitu banyak tempat suci dan halaman suci, dan telah mengirim banyak orang kuat. Ini jelas bukan karena para murid sekte telah mendapatkan kesempatan melalui pengalaman. Pasti ada alasan lain. Wangxian mencari berkeliling, pikirnya sendiri. Adapun alasannya, Wangxian tidak tahu. Matanya jatuh ke atas gerbang kehampaan, dan dia bisa melihat murid masuk dan keluar dari gerbang kehampaan dari waktu ke waktu. Wangxian melihat sekeliling, merenung sejenak, dan langsung masuk ke dalam. Dengan gerakan tubuhnya, dia sampai di dasar gerbang kosong. Pada saat ini, Wangxian merasakan bahwa beberapa mata sedang menatapnya. Dia mengangkat alisnya, dan bersiap untuk melangkah masuk begitu dia pindah. Bas! Namun, ketika dia mendekat, dia merasakan ledakan energi. Ini membuatnya sedikit terkejut, dengan gerakan tubuhnya, tubuh utama menyembunyikan tubuhnya dan berpisah. Tubuh Void Dragon Wangxian terus terbang ke dalam. Datang ke gerbang kehampaan, tubuh Wangxian dengan mudah masuk ke dalam. Dalam sekejap, kekuatan ruang yang agung datang. Kekuatan ruang di sini sangat melimpah, dan area di dalamnya jauh lebih besar daripada yang terlihat dari luar. Apakah karena kekuatan ruang? Wangxian masuk ke dalam, matanya bersinar terang. Melihat ke dalam, sejauh mata memandang, terdapat banyak reruntuhan. Hanya beberapa bangunan yang masih utuh, diselimuti energi. Wangxian melihatnya, dan dengan gerakan tubuhnya, dia langsung terbang menuju ke dalam. Dalam posisi dunia luar, Wangxian memanifestasikan dirinya, membangun sebuah bangunan sederhana, duduk bersila dan menunggu dengan tenang. Seseorang, Wangxian, yang memasuki bulan suci, baru saja terbang ke depan saat melihat dua pemuda terbang di luar. Salah satunya, dengan bekas luka yang mengerikan di tubuhnya, sangat lemah. Menara bulan bukanlah sesuatu yang bisa kita masuki. Terlalu berbahaya di dalam. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana para penjahat itu bisa masuk ke lantai atas menara bulan. Menuju pintu keluar dengan waspada. Menara bulan. Wangxian bergumam ketika mendengarnya. Karena tubuh naga kosong ini relatif lemah,
dan tidak bisa mengerahkan kekuatan pengadukan jiwa. Jadi Wang Xian tidak tahu apa yang terjadi di dalam, jadi dia hanya bisa menjelajah sendiri. Wang Xian memindai sekelilingnya dan datang ke gedung lengkap terdekat. Seluruh bulan suci memiliki ruang yang luas, dan terdapat bangunan lengkap tidak jauh dari pintu masuk. Ini seperti halaman dan sungai kecil, tapi halaman dan sungai kecil ini ditutupi oleh lingkaran sihir. Itu tidak hancur, tetapi sulit bagi orang lain untuk memasukinya. Wang Xian datang ke depan gedung, terbang ke langit dan melihatnya. Lingkaran sihir menutupi tempat ini tanpa jalan buntu, dan tidak mungkin untuk masuk ke dalamnya. Wang Xian melihat ke tempat ini dan mengangkat alisnya sedikit. Di bawah induksinya, halaman ini hanya dapat dibobol dengan kekuatan yang kuat. Jika tidak, tidak ada solusi. Dan untuk memutus lingkaran sihir ini, saya khawatir kekuatan peringkat ketiga dan keempat dari penguasa alam semesta diperlukan. Praktisi atribut ruang juga bisa menolak lingkaran sihir ini. Sebagai alam semesta dengan atribut ruang, yang kuat di sini secara alami akan mencegah transmisi ruang dari atribut ruang. Oleh karena itu, hanya mereka yang memiliki kekuatan kuat yang dapat masuk, jika tidak, jangan mau masuk. Zona mati. Tetapi di halaman ini, Wang Xian menduga bahwa mungkin ada beberapa harta yang bagus. Karena sebagai pintu masuk bulan suci, banyak kekuatan yang kuat akan menempatkan beberapa item di pintu untuk menunjukkan kekuatannya. Item ini mungkin bukan yang terbaik, tapi juga tidak buruk. Lokasi tanah harta karun. Wang Xian sedikit mengernyit saat dia melihat lokasi yang dicakup oleh susunan. Setelah melihatnya dengan hati-hati, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun dikatakan bahwa dengan karakteristik Anli, dia dapat mengabaikan lingkaran sihir, tetapi Wang Xian tidak dapat menghubungi Anli sekarang. Tidak di alam semesta yang sama, perasaan istana naga Wang Xian saat ini sangat lemah. Karena itu, dia tidak bisa memanggil Anlai. Saat melangkah ke dunia pedang dan sihir ini, Wang Xian dan Anlai membuat kesepakatan bahwa mereka akan saling menghubungi satu sama lain setiap 10.000 tahun sekali. Pada saat itu, dia akan mendirikan altar roh iblis, diam-diam menemukan altar roh iblis baru ini, lalu teleportasi secara langsung. Masih ada 5 atau 6.000 tahun sebelum hubungan antara Wang Xian dan Anlai. Tapi Wang Xian tidak terburu-buru, dia mungkin tinggal di daerah ini selama 5 atau 6.000 tahun. Saat Anli datang, dia bisa membiarkan Anli mengambil harta karun di sini. Berpikir di dalam hatinya, Wang Xian terus terbang ke dalam. Terbang jauh-jauh, ada bangunan yang runtuh dan bobrok di mana-mana. Namun, ada sebuah bangunan di depan, yang sangat menarik perhatian. Ini adalah sebuah pagoda. Seluruh pagoda menempati sekitar 1/10 dari ruang ini. Menara ini berdiri di tengah dengan ketinggian lebih dari 100.000 meter. Seluruh pagoda dibagi menjadi lebih dari 10 lantai. Wang Xian melihat ke pagoda, dan kemudian mengamati sekeliling lagi. Dia berjalan berkeliling, baik semua bangunan yang runtuh, atau area yang diselimuti lingkaran sihir. Area semacam ini yang ditutupi oleh lingkaran sihir tidak bisa dimasuki. Pagoda ini adalah yang paling lengkap. Dengan gerakan tubuhnya, dia terbang menuju bagian dalam pagoda. Pagoda hanya memiliki satu pintu masuk, dan Wang Xian berdiri di depan pintu masuk, melihat ke atas. Kata-kata menara bulan terukir di pintu masuk. Dia bergerak dan terbang ke dalam. Bas-bas. Saat dia masuk, gelombang energi agung mengalir deras. Energi ini mengandung 10 atribut pedang dan alam semesta sihir. Rasa yang sangat kaya membuat Wang Xian sangat kagum. Intensitas energi pada level ini sebanding dengan tanah harta karun yang kuat yang ditempati oleh ras puncak alam semesta Jiuyuan. Gumam Wang Xian, Void Moon terlarang ini, ditempatkan di alam semesta Jiuyuan, juga bisa dianggap sebagai ras puncak. Menara bulan sudah penuh, segera keluar. Pada saat ini, dia tidak memiliki cukup kekuatan untuk keluar. Namun, ketika Wang Xian baru saja masuk ke dalam, suara dingin segera terdengar. Ini membuatnya terkejut sejenak, dan melihat ke dalam. Di lantai pertama dari seluruh menara bulan, areanya cukup luas. Tetapi pada saat ini, di lantai pertama ini, ada orang-orang muda dan setengah baya yang duduk bersila di sana. Di pintu, seorang pemuda menatapnya dengan dingin, penuh peringatan. Mata Wang Xian berkedip sedikit dan mendarat di tanah. Di aula di lantai pertama menara bulan, tanahnya terbuat dari batu ajaib persegi. Setiap bagian dari batu ajaib memiliki ukuran yang sama, tetapi dibagi menjadi 10 atribut. Di masing-masing batu ajaib ini, ada seorang lelaki kuat yang duduk bersila. Energi agung itu berasal dari bawah batu ajaib. Melihat pemandangan ini, Wang Xian merasakan sedikit pengertian di dalam hatinya.
Ada ribuan batu ajaib seperti itu di lantai pertama dari seluruh menara bulan. Setiap orang menempati batu bertuah untuk berkultivasi. Jumlah orang di sini sudah penuh, jika Anda ingin masuk untuk berlatih lagi, Anda mungkin harus menunjukkan kekuatan. Selain itu, Wang Xian adalah seorang kultivator atribut ruang. Jika dia ingin berlatih, dia harus menempati batu ajaib atribut ruang. Menyapu pandangannya ke sekeliling, pandangan Wang Xian tertuju pada seorang kultivator atribut ruang nama. Di seluruh aula, sekilas, kebanyakan dari mereka berada di atas peringkat ke-6 yang mulia semesta. Khususnya bagi mereka yang kuat dalam 9 atribut di luar angkasa, sebagian besar alam mereka berada di peringkat ke-7 dan ke-8 dari yang mulia semesta. Selama bulan suci ini, ada pembatasan siapa saja yang boleh masuk. Ada batasan usia. Siapapun yang bisa masuk ke sini bisa menjadi seorang kultivator dengan potensi yang baik. Jenis yang mulia semesta yang sudah sangat tua dan sudah lama tidak menembus tidak bisa masuk ke sini. Mata Wang Xian tertuju pada seorang kultivator atribut luar angkasa di alam urutan kelima dari alam semesta yang mulia, dan dia langsung datang ke batu bertuah di mana pemuda itu berada. Pemuda itu sedang berkultivasi, dan ketika dia melihat Wang Xian datang, matanya langsung menunjukkan tatapan yang sangat dingin. Kamu mencari kematian, apakah kamu akan menantangku? Dia menatap Wang Xian, melambaikan tangannya, dan pedang tajam muncul di tangannya. Aku ingin posisi ini. Wang Xian menatapnya dan berkata dengan datar. Baik, pria muda itu menatap Wang Xian dengan dingin, dan dengan gerakan, dia terbang langsung keluar. Biarkan saya melihat seberapa berkualitas Anda untuk mengambil posisi saya. Sebuah suara terdengar di telinga Wang Xian. Wang Xian melihat sekeliling, menggerakkan tubuhnya, mengikuti dari belakang, dan terbang keluar. Jelas, ada aturan yang tidak diucapkan di sini, jika ingin menduduki suatu posisi, Anda harus keluar untuk bersaing. Hanya pemenang yang berhak. Pergilah ke neraka. Saat Wang Xian baru saja muncul, pedang tak berujung menutupi dirinya. Metodenya sangat kejam sehingga dia tidak punya waktu untuk segera bereaksi. Wang Xian melihat pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya menyerangnya, dan mengayunkan pedang tajam di tangannya ke depan. Topeng pedang, teriaknya, dan topeng pedang muncul di sekelilingnya, dengan mudah menahan serangan pedang tajam. 10.000 pedang dalam satu. Di langit di atas, pemuda itu mendengus dingin, mengayunkan lengannya, dan menebas Wang Xian dengan pedang tajam. Pedang tajam yang padat di sekitar mereka bergabung menjadi pedang tajam ini dan langsung menyerang. Wang Xian melihatnya, sosoknya berkedip sedikit, dan langsung menghilang, datang ke posisi di sebelah kanannya. Teleportasi, aku juga bisa melakukannya, manusia dan pedang menjadi satu. Mata pemuda itu bersinar, dan sosoknya muncul di pedang besar yang tajam dengan aneh. Di saat yang sama, teleportasi langsung dengan pedang tajam. Wang Xian merasakan fluktuasi energi di sekelilingnya, dan mengangkat alisnya sedikit. Pedang tajam di tangannya langsung menebas ke arah posisi di belakangnya. Sentuh. Saat berikutnya, cahaya pedangnya bertabrakan dengan pedang raksasa yang dipadatkan oleh pemuda itu. Kamu benar-benar merasakan posisi teleportasiku. Pria muda itu melihat penampilan Wang Xian, serangannya telah tiba, dan matanya sedikit menyipit. Ada raut kewaspadaan di wajahnya. Praktisi atribut luar angkasa akan mendapat keuntungan besar dalam pertempuran karena indera mereka yang kuat. Karena lawan dapat merasakan lokasi di mana Anda berteleportasi, dan menyerang lokasi tersebut pada saat Anda berteleportasi. Oke, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Wang Xian menatap pemuda itu dan berkata dengan ringan. Sosoknya terus berteleportasi, dan dia langsung datang ke sebelah kiri pemuda itu. Pedang salib. Pada saat yang sama, dia mengayunkan pedang tajam di tangannya dan berteriak ringan. Pedang salib raksasa terbentuk secara langsung, menyerang pemuda itu. Salib pedang. Dengan pemuda itu sebagai pusatnya, dua pedang luar angkasa di sisi kiri dan kanan langsung memblokirnya. Di tempat lain, Wang Xian telah meninggalkan gundukan pedang. Sangat mudah bagi Wang Xian untuk berurusan dengan pendekar luar angkasa yang setingkat dengan dirinya. Tinggalkan saja satu gundukan pedang dan bekerja sama dengan yang lain untuk mengalahkannya dengan mudah. Sword Cross menyerang pemuda itu. Tatapan pemuda itu tetap, wajahnya sedikit berubah, tubuhnya bergetar, dan pedang tajam muncul dari tubuhnya. Pedang tajam langsung bertemu dengan salib pedang. Bam-bam, suara tabrakan terus berdering, tetapi pedang silang Wang Xian sepertinya tidak ada habisnya. Ini menyebabkan wajah pemuda itu berubah dengan liar, dan ekspresi ngeri muncul di matanya. Dia meraung liar, putus asa untuk diserang, dan bersembunyi ke samping.
Namun, meskipun dia menyingkirkan penutup salib pedang, tubuhnya langsung ditembus, meninggalkan banyak darah. Wang Xian berdiri di sana, menatap pemuda itu dengan tenang. Ho ho, ho ho. Wajah pemuda itu penuh keringat dingin, dan dia menatap Wang Xian dengan ekspresi malu. Wang Xian tidak memperhatikannya lagi, dan langsung terbang ke menara bulan. Pria muda itu hanya bisa mengepalkan tangannya dengan erat, tidak mau tapi tidak berdaya. Di level yang sama, dia mengalahkanku dengan mudah. Kekuatan orang ini benar-benar tidak sederhana. Dia menarik napas dalam-dalam mungkin, dia bisa masuk ke lantai 2, atau bahkan lantai 3. Wang Xian memasuki menara bulan lagi. Ketika dia mendarat di batu ajaib atribut luar angkasa, beberapa pembangkit tenaga atribut luar angkasa di sekitarnya tidak dapat membantu untuk melihat ke arahnya. Ekspresi shock muncul di wajahnya. Pertarungan antara Wang Xian dan pemuda itu memakan waktu kurang dari 1 menit, tetapi kemenangan diputuskan begitu cepat dan kekuatannya mengejutkan banyak orang. Terutama pendekar pedang luar angkasa yang berada di alam urutan kelima dari alam semesta yang mulia, dengan jejak martabat di wajah mereka. Wang Xian mengabaikan tatapan di sekelilingnya, berdiri di atas batu bertuah, dia bisa merasakan energi yang sangat kuat. Energi ini hanya sedikit lebih lemah dari penyerapannya terhadap bunga bayangan cermin. Ini membawa sinar ke matanya. Duduk bersila di batu bertuah, kekuatan ruang mengalir ke tubuhnya, dan pada saat yang sama, sebuah pesan muncul di benak Wang Xian. Naik ke lantai. Dia membuka matanya, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ya, naik pesawat. Yang disebut pendaratan adalah melangkah ke lantai 2 dari lantai pertama. Namun jika ingin masuk ke lantai 2, Anda harus melalui penilaian. Penilaian ini untuk menghadapi dan mengalahkan 2 lawan yang setingkat dengannya. Selama Anda berhasil, Anda akan bisa masuk ke lantai 2. Selain itu, jika Anda ingin masuk ke lantai 3 dari lantai 2, Anda harus bertarung melawan 4 lawan yang levelnya sama dengan Anda. Jika Anda ingin masuk ke lantai 4, Anda harus bertarung melawan 8 lawan yang levelnya sama dengan Anda. Dan seterusnya. Seluruh menara bulan memiliki total 12 lantai. Semakin tinggi levelnya, semakin berlimpah energinya. Bukankah itu berarti jika seseorang bisa mencapai lantai atas, kecepatan kultivasi di sana bisa dibandingkan dengan kultivasi di tanah harta paling berharga di alam semesta Jiuyuan? Mata Wang Xian bersinar. Baginya, ini hanyalah tempat suci untuk berkultivasi. Pikiran Wang Xian bergerak, dan semburan energi disuntikkan ke dalam batu bertuah. Segera setelah itu, gelombang energi menyelimuti Wang Xian, dan saat berikutnya, dia menghilang tanpa jejak. Kamu menantangku tepat setelah kamu tiba. Kamu benar-benar percaya diri. Beberapa pembangkit tenaga listrik di sekitar merasakan situasi di pihak Wang Xian dan berkata dengan takjub. Pada saat yang sama, Wang Xian muncul di ruang khusus. Seluruh ruang tidak ada habisnya, dan ada 2 sosok di depannya. Kedua sosok ini persis seperti dia. Namun, ini hanya bayangan cermin, hanya wajahnya yang sama dengan Wang Xian, yang lainnya berbeda. Ketika keduanya melihat Wang Xian, mereka berhenti selama 3 detik sebelum menghilang seketika. Detik berikutnya, Wang Xian merasakan fluktuasi spasial di sisi kiri dan kanannya. 2 diri virtual meluncurkan serangan pada saat bersamaan. 1 kiri dan 1 kanan, ada aturannya. Jika itu hanya pembangkit tenaga listrik tingkat 5 biasa dari Yang Mulia Semesta, menghadapi 2 keberadaan pada tingkat yang sama, dia sama sekali bukan tandingannya. Namun, sebelum mereka muncul, serangan Wang Xian sudah menutupi posisi di sebelah kiri. Pedang ruang es berputar terus-menerus, meledak dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Puff puff puff. Saat hantu yang tertegun itu muncul, serangan itu sudah mendarat di tubuh hantu itu. Kekuatan penghancur yang kuat terus-menerus menghancurkan tubuh hantu. Ini membuat hantu itu sedikit ilusi. Namun, Su Ying tidak mengetahui rasa sakitnya, jadi lengannya bergetar, dan pedang tajam di tangannya melesat ke arah Wang Xian. Pada saat yang sama, tubuhnya langsung memeluk Wang Xian. Sepertinya mereka akan mati bersama. Di sisi kanan, hantu itu juga datang seketika. Ayunan. Melihat pemandangan ini, Wang Xian melambaikan tangannya tanpa mengubah ekspresinya. Serangkaian pedang tajam terbentuk di sekelilingnya. Tapi pedang tajam itu runtuh secepat kaca. Kekuatan bergegas langsung membuat hantu di depannya menghilang. Pada saat yang sama, kekuatan yang terburu-buru ini juga menghentikan hantu di belakang. Sosok Wang Xian berkedip, menatap hantu lain dengan senyuman di wajahnya. Meskipun hantu ini persis sama dengan milik Wang Xian, tetapi kekuatannya berada pada tingkat kelima dari Yang Mulia Alam Semesta biasa.
Sangat mudah bagi Wang Xian untuk menghadapi level ini. Wosh! Selanjutnya, dalam waktu kurang dari 10 detik, hantu kedua dengan mudah dibunuh oleh Wang Xian. Bas! Setelah kedua hantu itu mati, Wang Xian merasakan bahwa pemandangan di sekitarnya mulai berubah. Segera setelah itu, dia muncul di lantai 2 menara bulan. Oh! Pendatang baru lainnya. Setelah tiba, sebuah suara datang. Wang Xian melihat sekeliling dan menemukan ada 5 atau 600 orang di lantai 2. Kelompok orang ini memiliki kekuatan yang berbeda-beda, mulai dari alam urutan kelima yang mulia semesta hingga puncak yang mulia semesta. Batu bertuah di lantai 2 belum penuh, dan masih ada puluhan lowongan. Wang Xian melirik batu bertuah di bawahnya, dan duduk bersila. Energi yang lebih agung mengalir ke dalam tubuh. Intensitas energi di sini 2 kali lebih tinggi dari lantai pertama. Ini membuat Wang Xian menunjukkan ekspresi puas di wajahnya. Dia bergerak, siap melanjutkan pendakian. Teruskan tantangannya. Om, sosok itu menghilang dan muncul kembali di suatu tempat, tapi kali ini ada 4 lawan. 4 hantu setingkat dengan Wang Xian. Melihat ini, Wang Xian sedikit mengangkat sudut mulutnya. Dengan ilmu pedang Tianyuan yang saat ini dikuasai Wang Xian, tidak ada tekanan sama sekali terhadap lawan di level yang sama. Apakah itu 2 atau 4? Itu hanya masalah waktu. Lanjutkan, lihat apakah kamu bisa naik ke atas. Jika kamu bisa mencapai puncak, kamu mungkin bisa berkultivasi hingga menguasai alam semesta di sini. Dia bergerak dan membunuh secara langsung. 3955. Melangkah ke lantai 7, keterkejutan Putra Suci dan Putri Suci. Wang Xian membunuh 4 hantu dengan level yang sama di ruang lantai 2, dan hanya butuh 1 menit. Saat keempat hantu terbunuh, sosok Wang Xian muncul di lantai 3. Ketika dia muncul, beberapa mata di sekelilingnya melihat ke atas. Wang Xian membuang muka, dan ada 70 atau 80 orang di lantai ini. Kebanyakan dari mereka duduk bersila dan berlatih. Untuk dapat mengalahkan 4 lawan 1, kekuatan orang-orang ini bisa dialami, atau memiliki ilmu pedang dan harta yang kuat di tangan mereka. Duduk bersila di batu bertuah, Wang Xian merasakan pikirannya. Di lantai 3, energi di batu bertuah bahkan lebih agung, berlatih di sini tidak lebih lemah dari kultivasi Wang Xian dengan bunga bayangan cermin. Ini benar-benar tempat suci untuk berkultivasi. Wang Xian sedikit menghela nafas, dan dia terus menantang dengan pikiran tergerak. Bertarung melawan 4 makhluk dengan level yang sama bukanlah batas Wang Xian. Saat memasuki ruang itu lagi, kali ini, ada 8 makhluk dengan level yang sama. Begitu Wang Xian bergerak, dia segera bergegas maju. Berkelahi masih sangat mudah bagi Wang Xian. Kali ini, dia mengambil 2 menit. 2 menit kemudian, sosoknya menghilang. Dia benar-benar memasuki lantai atas begitu cepat. Apakah ini berasal dari murid inti dari area terlarang Tanah Suci? Di lantai 3, beberapa orang kuat. Melihat Wang Xian memasuki lantai atas, dan mata mereka sudah diperbaiki, dia berkata dengan sedikit terkejut. Mereka yang bisa masuk ke lantai 3 semuanya adalah murid inti dari area terlarang Tanah Suci dan Pengadilan Suci. Tapi mereka tidak terlalu memikirkan Wang Xianji, yang membuat mereka menebak apakah ada kekuatan lain dari Tanah Suci dan Tanah Terlarang. Wang Xian tidak tahu tebakan mereka, dia sudah berada di lantai 4. Di lantai 4, sudah ada lebih sedikit orang. Hanya ada lebih dari 20. Kedatangan Wang Xian sekali lagi menarik perhatian orang banyak. Mereka yang bisa melangkah ke level ini pada dasarnya adalah putra surga yang sangat terkenal. Saudaraku, dari faksi mana kamu berasal? Seorang pria muda memandang Wang Xian dan bertanya langsung. Tidak ada sekte, tidak ada sekte. Wang Xian menjawab dengan ringan, lalu duduk bersila di atas batu bertuah. Dengan detak jantung, terus menantang. Dia terus menantang. Tidak ada keluarga, tidak ada faksi. Kerumunan sedikit terkejut, dan ketika mereka melihat sosok Wang Xian menghilang, wajah mereka menunjukkan ekspresi keheranan. Jika Anda ingin pergi ke lantai 5, kali ini Anda perlu menantang 16 orang. 16 orang dengan level yang sama seharusnya tidak menjadi masalah besar bagi Wang Xian. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Wang Xian muncul di lantai 5. Dan di lantai 4, sekelompok orang melihat Wang Xian berhasil memasuki lantai 5, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Dia baru saja tiba dan langsung memasuki lantai 5. Sungguh menakjubkan. Segera periksa identitas pemuda ini. Dia bisa mengalahkan 16 eksistensi dengan level yang sama. Dia sudah berada di jajaran jenius teratas. Lantai 4, segera sebarkan berita di sini ke area terlarang Tanah Suci dan Pengadilan Suci.
Bulan suci ini adalah harta yang sangat besar untuk setiap tanah suci terlarang. Semua kekuatan mengingini dan berusaha untuk mendapatkan bulan suci ini. Menurut dugaan para ahli di area terlarang tanah suci, jika ingin menguasai seluruh bulan suci, Anda mungkin harus menguasai menara bulan terlebih dahulu. Dan mekanisme kendali menara bulan mungkin ada di atas. Seorang pemuda yang muncul tiba-tiba melangkah ke lantai 5. Untuk tempat terlarang dari semua tempat suci, ini membutuhkan perhatian yang besar. Faksi yang mana? Sosok Wang Xian muncul di lantai 5, dan sebuah suara segera terdengar. Sekitar, lebih dari 20 pasang mata menatap Wang Xian, menatapnya dengan heran. Tidak ada sekolah, tidak ada sekte. Wang Xian terus menanggapi dengan ringan, duduk bersila di batu bertuah, dan menantang lagi. Tindakannya sekali lagi mengejutkan talenta top di sekitarnya. Mereka yang bisa mencapai lantai 5 semuanya adalah murid teratas dari berbagai kekuatan. Keberadaan putra suci dan putri suci kedua setelah tanah suci. Bahkan ada putra suci di antara mereka, yang juga diblokir di lantai 5. Beberapa pertanyaan berturut-turut membuat Wang Xian juga merasa aneh. Tapi dia tidak berpikir secara mendalam. Dia ingin melangkah ke posisi yang lebih tinggi dan berlatih di sana untuk jangka waktu tertentu terlebih dahulu. Memasuki ruang tantangan lagi, kali ini bukan 32 hantu dari level yang sama. Itu adalah hantu dari urutan ke-6 dari Yang Mulia Semesta. Leap Frog to Fight. Wang Xian tersenyum, menggerakkan tubuhnya, dan bergegas. Melompati untuk bertarung, dia tidak merasakan banyak tekanan. Dengan peningkatan kekuatan dan pemahamannya tentang ilmu pedang Tianyuan, ilmu pedangnya menjadi semakin menakutkan. Di level Master Pedang Abadi, Wang Xian bisa melompat untuk bertarung. Akan lebih mudah untuk bertarung sekarang dengan melakukan lompatan. Dengan kombinasi gundukan pedang Wang Xian satu persatu, pertempuran lompatan berakhir tanpa kesulitan. Ini seharusnya bukan batasku. Wang Xian berpikir dalam hati saat sosoknya berubah. Sua, sua, sua. Ketika Wang Xian muncul di lantai 6, 10 mata tertuju pada Wang Xian. Semua mata terkunci padanya. Wang Xian melihat sekeliling dan melihat hanya ada 10 orang di lantai 6. Masing-masing terlihat mengesankan, dengan temperamen khusus. Namun, Wang Xian hanya melewatinya dengan ringan, dan terus duduk bersila di atas batu bertuah. Kak, kamu berasal dari tanah suci dan daerah terlarang yang mana? Tanya salah satu pemuda berambut gondrong ringan. Tidak ada sekolah, tidak ada sekte. Wang Xian mengulangi kalimat ini, dan sosok itu segera menghilang. Hah? Apa? Dia terus menantang. Tantang dua eksistensi yang satu tingkat lebih tinggi dari dirimu. Mereka dapat dengan mudah merasakan kekuatan Wang Xian. Itu hanya kekuatan dari urutan kelima dari Yang Mulia Semesta. Dengan kekuatan seperti ini, bagaimana mungkin tidak memiliki latar belakang? Mata ke-10 pemuda itu berkedip sedikit, dan mereka segera menyampaikan berita itu satu persatu. Pada saat yang sama, mereka menatap lokasi batu ajaib yang telah hilang dari Wang Xian. Mereka menunggu dengan tenang. 10 pemuda dan pemudi ini semuanya berasal dari tempat suci yang kuat, tempat terlarang dan halaman suci. Mereka telah mencapai titik ini dengan mengandalkan harta yang kuat dan teknik yang kuat. Juga untuk saat ini, semua orang suci dan orang suci dapat mencapai batasnya. Sedangkan untuk lantai 7 belum ada yang masuk. 10 orang suci dan orang suci menatap posisi batu ajaib Wang Xian, dan waktu berlalu setiap menit. Setelah 1 jam, wajah 10 orang suci dan orang suci tiba-tiba berubah drastis. Dia benar-benar berhasil naik ke lantai, dan bahkan memasuki lantai 7. 10 orang suci dan orang suci berteriak dengan suara rendah dengan wajah terkejut. Kejutan di tempat-tempat suci utama. Dari faksi mana dia melangkah ke lantai 7. Level, apakah dia akan melangkah ke tingkat ke-8? Atau lebih tinggi? Sial. Kenapa orang seperti itu tiba-tiba muncul? Hanya kekuatan tingkat ke-5 dari Yang Mulia Semesta yang dapat menembus ke tingkat ke-7. Masuknya Wang Xian membuat wajah 10 orang suci dan orang suci menjadi sangat jelek. Sekarang mereka memiliki tempat suci, tempat terlarang, dan semua putra dan putri suci baru mencapai lantai 6. Saat ini dalam keadaan seimbang. Sekarang seorang pemuda muncul entah dari mana dan langsung melangkah ke lantai 7. Ini membuat wajah mereka penuh dengan ekspresi serius. Harta terlarang, jika bisa diperoleh, itu akan menjadi peningkatan besar bagi tempat terlarang yang suci manapun. Semuanya dapat sangat meningkatkan kekuatan mereka. Tapi sekarang seorang pemuda tiba-tiba merusak keseimbangan ini. Yang terpenting, mereka tidak tahu apa-apa tentang pemuda ini.
Aku bahkan tidak tahu dari mana tempat suci dan tempat terlarang itu berasal. Ini membuat mereka sangat khawatir. Hah, aku mendapat berita di sini. Pemuda tadi langsung melangkah dari lantai 1 ke lantai 7 tanpa ada jeda di tengah. Dia membunuh sampai habis. Pada saat ini, seorang putra suci tiba-tiba berhenti setelah menerima pesan, dia membuka mulutnya dan berkata. Orang suci dan orang suci lainnya juga menatap, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Apakah pihak lain sudah siap? Seorang santa berkata dengan tatapan berkedip. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaannya. Namun, saat ini, pembangkit tenaga listrik di area terlarang Tanah Suci dan Pengadilan Suci yang terletak di sekitar Seng Yue segera mulai bergerak. Berdasarkan informasi para murid di Seng Yue, mereka segera mulai mencari informasi Wang Xian. Pada saat yang sama, lebih dari selusin tempat terlarang di Tanah Suci digeledah bersama dengan Pengadilan Suci. Namun, yang mengejutkan mereka adalah tidak peduli bagaimana mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan informasi apapun tentang Wang Xian. Ini membuat semua pusat kekuatan Pengadilan Suci Tanah Suci di area terlarang sangat malu. Mungkinkah ada tanah terlarang Tanah Suci yang kuat yang juga ingin terlibat dalam tanah terlarang Void Moon? Pusat kekuatan dari Tanah Suci terlarang menebak dengan rasa malu di wajah mereka. Semua putra dan putri suci, naik ke lantai 7 secepat mungkin. Pada saat ini, semua tempat suci dan halaman suci juga segera mengeluarkan perintah. Wang Xian tidak mengetahuinya, karena dia melangkah ke lantai 7, yang menyebabkan keributan besar. Saat ini, dia berada di lantai 7, jadi dia tidak terus menantang. Saat menghadapi dua makhluk yang satu tingkat lebih tinggi dari dirinya, Wang Xian merasa agak berat. Jika ada satu pemain lagi, kemungkinan mengalahkan tiga pemain tidak terlalu tinggi. Jadi Wang Xian belum siap melanjutkan tantangan. Namun, saat Wang Xian melangkah ke lantai 7, dia melihat kejutan yang tak terduga. Di depan lantai 7, terdapat sebuah meja dengan beberapa barang diletakkan di atasnya. Wang Xian terbang ke depan dan memindai barang-barang ini satu persatu dengan senyuman di wajahnya. Pedang api yang tajam dan atribut pedang air yang tajam. Buku sihir metalik yang merekam mantra metalik satu persatu. Selain itu, ada beberapa obat mujarab. Ada lebih dari 100 pil untuk penguasa alam semesta di alam Orde Kedua. Selain itu, satu-satunya hal yang berguna bagi Wang Xian adalah sepasang sepatu. Sepatu yang mengandung kekuatan ruang. Ini memainkan peran besar dalam merasakan dan menangkap ruang. Sepatu di ruang ini sebanding dengan harta bawaan Jiu Yuan Universe. Memiliki kemampuan teleportasi. Selama kekuatan ruang mengalir ke dalamnya, ia bisa berteleportasi. Jarak teleportasi sekitar 10 kali lipat jarak teleportasi Wang Xian hari ini. Untuk Wang Xian saat ini, itu memang harta yang bagus. Lainnya, tidak ada apa-apa. Wang Xian tidak terlalu tertarik dengan harta ini. Jika dikatakan bahwa bagi para putra dan orang suci itu pasti harta yang langka. Tapi Wang Xian tidak. Hal-hal ini tampak sangat biasa baginya. Mungkin hanya harta di lantai atas menara bulan yang bisa masuk ke matanya. Benar-benar tidak mudah untuk mencapai lantai atas menara bulan. Wang Xian bergumam. Di lantai 7, kamu harus melawan dua lawan yang satu level lebih tinggi dari dirimu. Sedangkan untuk lantai 8 terdapat lantai 9, 10, 11, dan 12 di atas lantai 8. Berapa banyak lawan yang lebih kuat dari dirimu yang harus kamu lawan? Bahkan Wang Xian tidak terlalu percaya diri sekarang. Tapi Wang Xian tidak terburu-buru, dia akan berlatih di lantai 7, dan ketika tiba waktunya untuk menghubungi Anli, biarkan Anli berteleportasi ke dalam untuk melihatnya. Berpikir di dalam hatinya, Wang Xian menyimpan harta di lantai 7, dan segera mulai berlatih duduk bersila. Berkultivasi di sini, memberi Wang Xian 1 juta tahun, dia bisa berkultivasi ke puncak yang mulia semesta. Jika seseorang dapat mencapai puncak menara bulan dan berkultivasi ke ranah dominasi, masalahnya tidak akan terlalu besar. Mungkin setelah berlatih ratusan juta tahun, kekuatannya bisa setara dengan tubuh. Berpikir di dalam hatinya, Wang Xian menyerapnya dengan cepat. Ribuan tahun berlalu dalam sekejap mata, Wang Xian membuka matanya, melihat waktu, dan mendirikan altar iblis di depannya. Bas! 10 menit kemudian, sosok An Lai muncul. Salam untuk Raja Naga. Seorang Lai melihat Wang Xian dan membungkuk dengan hormat. Bagaimana istana naga sekarang? Wang Xian bertanya pada An Lai dengan senyum di wajahnya. Raja Naga, semuanya baik-baik saja di istana naga, dan semua murid meningkat dengan cepat. Sebuah kebohongan segera menjawab Perdana Menteri Gui meminta saya untuk memberi Anda pesan.
Jangan khawatir tentang hal-hal di Istana Naga, Raja Naga. Baiklah, kalau begitu baiklah. Wang Xian mengangguk puas, dan menatap Anli. Ini adalah tanah harta karun, lihat apakah kamu bisa berteleportasi ke lantai atas. Hah, itu Raja Naga. Anli menganggukkan kepalanya, melihat ke atas, dia menghilang dalam sekejap dengan gerakan sosoknya. Namun, setelah beberapa detik, sosok Anlai muncul. Raja Naga, aku berteleportasi ke atas dan memasuki ruang yang bergolak. Aku berteleportasi berkali-kali, tetapi aku tidak dapat menemukan arah. Tempat ini sangat aneh, kata Lai. Hah, ada apa? Kamu tidak bisa masuk ke lantai atas. Wang Xian menatap Anlai dengan heran. Aku tidak tahu lokasi pasti dari lantai atas, jadi aku hanya bisa berteleportasi sesuka hati. Aku telah berteleportasi puluhan kali, tapi aku belum pernah menemukan ruang seperti itu. Darkly menggelengkan kepalanya tapi Raja Naga. Aku bisa terus mencoba. Cobalah. Pergi dan coba lihat apakah kamu bisa masuk ke lantai atas. Wang Xian mengerutkan kening, dan memesan. Jika Anli bisa berteleportasi ke lantai atas, itu akan sangat bermanfaat bagi Wang Xian. Itu dapat dengan mudah membawanya ke puncak menara bulan. Ketika saatnya tiba untuk berkultivasi di atas, efeknya pasti akan sangat mengerikan. Bas, sosok kebohongan muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Dia mencoba lagi dan lagi. Wang Xian berdiri di samping, menunggu dengan tenang. Raja Naga, tidak, saya mencoba ribuan kali, dan saya merasa telah memasuki ruang lain. Saya berteleportasi di ruang itu, dan saya masih memasuki ruang lain. Ini sangat aneh. Di ruang itu, saya tidak dapat menemukan arah sama sekali. Anlai mencoba ribuan kali berturut-turut, dan ketika dia muncul di depan Wang Xian lagi, dia sedikit mengernyit dan berkata tanpa daya. Tidak bisakah? Jika tidak, lupakan saja. Wang Xian juga sedikit tidak berdaya, jika Anlai bisa masuk terakhir kali, itu akan sangat bermanfaat. Tapi ruang tempat Wang Xian berada tampaknya berada di celah antar ruang. Jika Anlai ingin berteleportasi ke dalam, dia mungkin membutuhkan koordinat. Tanpa koordinat ini, sulit untuk naik ke level berikutnya. Pedang dan alam semesta sihir itu sendiri memiliki atribut ruang, jadi mereka sangat tinggi dalam pencapaian ruang. Pengaturan ini juga untuk mencegah praktisi dengan atribut ruang memasuki lapisan atas dengan cara ini. Wang Xian berpikir dalam hati, melihat ke kebohongan-kebohongan, ikutlah denganku, meskipun kamu tidak bisa masuk ke sini, ada tempat di mana kamu bisa masuk. Saat dia berbicara, pikirannya bergerak, dan dia muncul langsung di luar menara bulan. Ini adalah kemampuan menara bulan. Selama Anda bisa masuk ke lantai pertama menara bulan, jika Anda ingin keluar, Anda bisa keluar dalam sekejap. Dan jika Anda ingin memasukinya, Anda hanya perlu mendekati menara bulan, dan Anda bisa langsung masuk ke lantai 7. Setelah Wang Xian keluar, dia segera mendirikan altar iblis. Berdengung. Detik berikutnya, sosok Anlai muncul di samping Wang Xian. Pergi. Wang Xian bergerak dan terbang menuju pintu masuk. Sepanjang bulan suci, Wang Xian telah selesai menyelidiki di luar menara bulan. Selain area di pintu keluar yang diselimuti dan ditutup oleh formasi, ada 15 area lain semacam ini. Wang Xian akan membiarkan Anli masuk ke dalam dan mendapatkan harta karun di dalamnya. Anli, masuk ke sini, seharusnya ada harta di sini. Sesampainya di pintu masuk, Wang Xian menginstruksikan Anli. Dia mengangguk diam-diam, dan sosoknya menghilang seketika. Dalam waktu kurang dari sedetik, dia datang ke sisi Wang Xian. Raja Naga, aku akan membawamu ke dalam. Saat dia berbicara, Wang Xian merasakan perubahan pemandangan di sekitarnya dan muncul di atas kolam. Di sekelilingnya ada halaman yang penuh dengan barang antik. Energi air yang agung datang dari kolam. Wang Xian melihat dan mendarat di bunga atribut air yang aneh. Bunga atribut air terlihat sangat indah, memancarkan kabut berkabut yang memenuhi seluruh halaman dengan udara perih. Ada ratusan bunga dari atribut air ini. Setiap bunga memiliki tingkat alam urutan kelima dari penguasa alam semesta. Tidak buruk, kata Wang Xian dengan ringan, lalu menyimpannya. Dia melihat sekeliling dan tidak menemukan harta karun lagi. Pergi ke tempat berikutnya. Wang Xian memerintahkan Anlai, dan keduanya segera terbang menuju tempat lain yang sepenuhnya tertutup oleh lingkaran sihir. 14 tempat lainnya ditutupi oleh lingkaran sihir, yang terbesar terletak di belakang menara bulan. Di sebelah menara bulan, tapi itu benar-benar diselimuti oleh lingkaran sihir. Terlebih lagi, energi yang terkandung dalam lingkaran sihir ini tidak dapat dipatahkan tanpa alam tingkat 8 dari penguasa alam semesta.
Anlai masuk ke dalam dengan sangat mudah dan membawa Wang Xian masuk. Hah? Saat Wang Xian masuk, ada sedikit keterkejutan di wajahnya. Paviliun Wanfa. Ini adalah nama bangunannya, dengan 3 karakter menarik tergantung di tengahnya. Bangunan ini tidak besar, dengan 12 lantai, yang menggemakan jumlah lantai menara bulan. Tapi 12 lantai jauh lebih tinggi dari menara bulan, bahkan tidak 1/10. Wang Xian langsung masuk ke dalam, di lantai 1, ada banyak buku. Semua jenis buku latihan, 10 atribut, dibagi menjadi ilmu pedang dan sihir. Wang Xian memeriksanya dan berjalan ke atas. Lantai atas tidak bebas untuk masuk, tetapi memiliki larangan. Anli membawanya ke lantai 2. Lantai kedua juga penuh dengan berbagai buku kultivasi, tetapi tingkat bukunya lebih tinggi dari lantai pertama. Jumlah bukunya jauh lebih sedikit. Melanjutkan naik ke lantai pertama, Wang Xian menemukan bahwa ini adalah perpustakaan. Semua buku budidaya dari seluruh tanah terlarang Void Moon dikumpulkan di sini. Di posisi paling atas, tersimpan 6 buku. Buku ilmu pedang luar angkasa. Buku sihir api. Sebuah buku ilmu pedang api. Buku sihir atribut air. Sihir gaya buku. Ilmu pedang gaya buku. 6 buku cheat, yang semuanya merekam mantra yang dipraktikkan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat master di alam semesta. Ditempatkan di sini di dunia pedang dan sihir, itu jelas merupakan harta kultivasi yang langka. Pembebasan sembarangan dapat menyebabkan perselisihan di tanah suci terlarang. Buku-buku ini juga berguna untuk Wang Xian. Metode serangan rilis baru berbeda dari alam semesta Jiuyuan, dan kombinasinya masih dapat meningkatkan kekuatan. Setelah Wang Xian menyimpannya, Ling Anli membawanya ke area lain. Area selanjutnya adalah tempat tinggal orang-orang kuat yang pernah mendominasi tanah terlarang Void Moon. Ada jejak kelangsungan hidup di lebih dari selusin tempat. Di sana, Wang Xian menemukan beberapa harta karun. Di antara mereka, ada pedang yang bisa dia gunakan, yang sebanding dengan harta karun pedang luar angkasa. Selain pedang ruang angkasa ini, Wang Xian juga menemukan banyak sumber daya. Di antaranya, sumber daya yang paling berharga adalah 10 pil. Obat mujarab dari alam urutan ke-8 dari penguasa alam semesta. Selain itu, Wang Xian menemukan catatan ajaib dari tempat tinggal orang-orang kuat tersebut. Kertas ajaib digunakan untuk merekam informasi. Dalam catatan ajaib ini, Wang Xian memiliki pemahaman lengkap tentang tanah terlarang Void Moon. Forbidden Void Moon, pada puncaknya, memiliki lebih dari 2000 pembangkit tenaga listrik di tingkat master alam semesta. Di antara mereka, yang terkuat adalah penguasa alam semesta tingkat 8. 1 adalah penguasa tanah terlarang Void Moon, dan yang lainnya adalah Penatua Agung Void Moon. Menurut catatan pada catatan ajaib, penguasa tanah terlarang Void Moon selalu berselisih dengan Tetua Agung. Ada juga kemungkinan besar bahwa kehancuran tanah terlarang Void Moon disebabkan oleh pertempuran internal mereka. Selain itu, dia mengetahui sepotong informasi dari catatan ajaib. Seluruh bulan suci adalah harta alam langit dan bumi, dan bulan suci adalah inti dari bulan kosong. Di tingkat atas bulan suci, ada metode untuk mengontrol seluruh bulan suci dari bulan Void. Setelah Wang Xian mendapat kabar, matanya sedikit berkedip. Putra dan putri dari daerah terlarang di tanah suci itu datang ke sini, sebagian karena alasan ini, seluruh bulan suci adalah harta yang sangat kuat. Gumam Wang Xian, menebak. Tentang orang suci dari tanah terlarang kerinduan. Semua harta di area yang ditutupi oleh lingkaran sihir selama seluruh bulan suci diperoleh oleh Wang Xian. Panennya lumayan, tapi tidak banyak kejutan yang tidak terduga. Alasan utamanya adalah kekuatan Void Moon di tanah terlarang masih agak lemah menurut pendapat Wang Xian. Yang terkuat hanya memiliki kekuatan untuk mendominasi alam semesta tingkat 8, kekuatan ini juga yang terlemah di alam semesta Jiuyuan. Bahkan keluarga kerajaan alam semesta Jiuyuan memiliki keberadaan puncak dominasi alam semesta. Adapun Istana Naga, kekuatan tempur Wang Xian sekarang pada dasarnya adalah eksistensi teratas di puncak penguasa alam semesta. Lagi pula, tidak semua orang memiliki 2 fragmen dari ciptaan surgawi. Bahkan mereka yang berkuasa di bawah kekayaan Tianyuan di antara ras puncak lainnya. Wang Xian dapat dengan mudah membunuh pembangkit tenaga listrik penguasa alam semesta tingkat 8. Jadi sebagian besar harta, Wang Xian benar-benar diremehkan. Bahkan ada salah satunya, barang paling berharga di dunia pedang dan sihir, mantel sihir. Mantel juga melambangkan warisan. Ini adalah informasi yang diterima Wang Xian setelah menyerap sekelompok pembangkit tenaga pedang dan alam semesta sihir. Mantel ajaib dan mangkuk pedang adalah yang paling berharga di alam semesta ini.
Terutama mantel sihir dan mangkuk pedang yang kuat. Semakin top notch, semakin berharga. Ini seperti darah yang kuat dari Jiu Yuan Universe. Mantel ajaib dan mangkuk pedang ini memiliki warisan, yang dapat membuat pewarisnya cepat meningkat. Tetapi pada saat yang sama, jika Anda ingin membuat mantel ajaib semacam ini, Anda membutuhkan kekuatan hidup pembuatnya. Pencipta perlu mengkonsumsi sepertiga dari kekuatan segel itu sendiri. Dan mantel sihir dan mangkuk pedang ini hanya bisa diwarisi oleh satu orang. Ini adalah barang paling berharga di dunia pedang dan sihir. Itu juga harta semua murid yang kuat. Mantel ajaib dan mangkuk pedang ini lebih berharga dari apapun. Di tangan Wang Xian, ada mantel ajaib yang mendominasi batu ajaib atribut air dari alam urutan ketujuh. Tapi benda ini tidak banyak berguna bagi Wang Xian. Anli, bawa aku ke sini untuk melihatnya. Wang Xian kembali ke lantai 7 menara bulan dan terus memesan Anli. Jika Anli bisa langsung masuk ke sini, maka tubuh Wang Xian sendiri juga harus bisa masuk. Itu Raja Naga. Darkly mengangguk. Beberapa detik kemudian, tubuh Wang Xian muncul di sampingnya. Ini membuat Wang Xian tertawa, dan dengan gerakan tubuhnya dan tubuh naga Void bergabung menjadi satu. Wang Xian berdiri di sana, merasakan ruang di lantai 7. Ingin merasakan posisi di atas. Dengan kekuatanku saat ini, aku bisa menembus ruang di sekitarku, tapi aku tidak bisa merasakan ruang di lantai 8 dan 9, jadi aku tidak berani menghancurkannya. Setelah berpikir sejenak, Wang Xian memberi muncul ide untuk menghancurkannya dengan paksa. Jika ruang ini dihancurkan dan Anda masih tidak dapat menemukan cara untuk naik ke lantai 8, Anda akan merugi. Dia tidak terburu-buru, dan dia melakukan kultivasi dengan sangat baik di lantai 7. Dengan pikiran, Wang Xian duduk bersila di batu ajaib luar angkasa dan mulai berlatih. Dan tubuh Wang Xian juga menyerap energi dari atribut lain di sekitarnya. Waktu berlalu dengan cepat. Kekuatan Wang Xian juga meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. 200.000 tahun berlalu dengan cepat. Dan kekuatan Wang Xian juga telah dinaikkan ke tingkat ke-8 yang mulia semesta. Kecepatan peningkatan ini lebih lambat dari yang dibayangkan Wang Xian. Menerobos belenggu dan mengumpulkan kekuatan ruang semuanya membutuhkan proses yang cukup besar. Untungnya, kecepatan ini tidak terlalu lambat. Dalam beberapa juta tahun, ia harus mampu menembus ranah dominasi alam semesta. Waktu berlalu lagi, tetapi lebih dari 10 tahun kemudian, Wang Xian tiba-tiba merasakan fluktuasi dari posisi di sampingnya. Dia membuka matanya, melihat sekeliling, dan melihat sosok muncul di batu bertuah. Tapi saat ini, seluruh tubuh sosok ini penuh dengan darah, dan lukanya sangat serius. Setelan sihir biru-biru berlumuran darah, dan bahkan sebagian besar kulit putih terlihat. Ini adalah penyihir wanita, kekuatan alam urutan ketujuh dari Yang Mulia Semesta. Wajahnya tidak terlihat jelas, namun sosoknya terlihat sangat sempurna. Wang Xian melihatnya dan mengangkat alisnya sedikit. Aura wanita itu sangat lemah, dan terlihat jelas bahwa dia terluka parah di ruang uji coba. Namun, Wang Xian sedikit terkejut karena dia bisa mencapai lantai 7. Lantai ke-7 adalah untuk menantang dua pria kuat dengan atribut yang sama yang satu tingkat lebih tinggi dari diri mereka sendiri. Seluruh tubuh penuh dengan harta bawaan tingkat harta, dan dengan beberapa kartu haul, ada beberapa kemungkinan. Wang Xian melirik item di tubuhnya, dan melihat bahwa dia terbaring di tanah, sekarat, menunjukkan petunjuk kontemplasi. Wanita itu sudah tidak sadarkan diri, jika tidak segera ditangani, dia mungkin benar-benar mati. Wang Xian menggelengkan kepalanya, melambaikan tangannya, dan gelombang energi memasuki tubuh wanita itu. Kemudian, dia menutup matanya dan terus berlatih. 10 menit kemudian, wanita itu perlahan membuka matanya, dia merasakan tubuhnya dan menghela nafas lega. Tapi ketika dia merasakan Wang Xian di samping, dia segera duduk. Melihat pakaiannya yang compang camping lagi, wajahnya memerah, dan dia segera membungkusnya. Energi menyelimuti seluruh tubuhnya. Melihat sosok di sampingnya duduk bersila dan tidak bergerak, dia menarik napas dalam-dalam. Setelah merapikan darah dan rambut di tubuhnya, dia mengambil tongkat sihir di sampingnya dan berdiri perlahan. Gadis kecil, Long Yinyin, terima kasih teman karena telah menyelamatkanku. Long Yinyin menangkupkan tangannya ke arah Wang Xian, berterima kasih padanya. Tidak perlu. Wang Xian membuka matanya, meliriknya, dan berkata dengan tenang. Saya masih harus berterima kasih banyak. Saya tahu cedera fisik saya. Jika Anda tidak menyelamatkan saya khawatir vitalitas saya akan hilang dalam waktu singkat. Long Yinyin menggelengkan kepalanya,
dan terus berterima kasih kamu menyelamatkanku. Hidupku, dan jika aku benar-benar mati, aku tidak akan bisa masuk ke lantai 7, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Ini masalah kecil. Wang Xian menggelengkan kepalanya ke arahnya. Baru saja, hanya dengan lambaian tangan Wang Xian, luka fatalnya telah sembuh. Ini benar-benar masalah sepele baginya. Merindukan tanah terlarang, Long Yinyin, terima kasih lagi. Long Yinyin membungkuk untuk berterima kasih padanya lagi, lalu menatap Wang Xian, menaksirnya, dengan ekspresi ingin tahu di wajahnya dari mana tanah suci dan tanah terlarang asalmu. Kamu sangat kuat, kamu sebenarnya bertarung langsung dari lantai 1 ke lantai 7, dan waktu bertarung di lantai 7 hanya beberapa jam, tahukah kamu berapa lama aku bertarung di sana? Lebih dari 500 tahun, dan aku hampir terbunuh. Oh, Wang Xian juga menatapnya ketika dia mendengar kata-katanya. Tingginya 1,8 meter, dengan wajah yang sempurna, dan ada jejak kesucian dan keingintahuan di tubuhnya. Apakah kamu orang suci dari area terlarang Longming? Wang Xian bertanya. Ya, Long Yinyin mengangguk, dan bertanya balik, bagaimana denganmu? Aku sudah mengatakannya ketika aku berada di lantai 6. Aku tidak memiliki kekuatan dan aku berlatih sendiri. Wang Xian menjawab jujur. Kerinduan tanah terlarang saintes keluar. Tidak ada kekuatan. Berkultivasi sendiri. Long Yinyin memandang Wang Yun dengan ekspresi heran di wajahnya, dia tidak bisa mempercayainya. Bisakah seseorang berlatih dengan mudah mencapai lantai 7 menara bulan? Anda tahu, mulai dari lantai 5, tidak ada orang yang bisa masuk yang bukan dari Tianjiao Tanah Suci dan Putra dan Orang Suci. Bahkan 10 orang asli di lantai 6 semuanya adalah putra dan orang suci dari daerah terlarang di Tanah Suci. Bagaimana mungkin seseorang tanpa latar belakang dan pengaruh bisa mencapai lantai ke-7? Itu benar, dan aku tidak perlu menyembunyikannya. Wang Xian tersenyum dan berkata, itu benar, jika kamu milik tempat suci lain dan tempat terlarang, kamu tidak akan menyelamatkanku. Long Yinyin sedikit mengangguk dan berkata, semua tempat suci dan tempat terlarang berlomba-lomba untuk mendapatkan bulan suci ini. Jika Wang Xian adalah putra suci dari tempat suci lain dan tempat terlarang, maka sebagai pesaing, tidak mungkin mereka menyelamatkan diri. Apakah kamu mendapatkan mangkuk pedang yang kuat? Ini sangat kuat, bahkan lebih kuat dari orang suci dan orang suci di area terlarang di tanah suci kita. Long Yinyin terus bertanya dengan rasa ingin tahu. Wang Xian meliriknya, merasa gadis ini terlalu banyak bicara. Betul, jawabnya enteng sambil duduk bersila dan terus berlatih. Melihat Wang Xian tidak mau memperhatikannya, Long Yinyin tidak punya pilihan selain menyerah, duduk bersila dan terus berlatih. Waktu berlalu dengan cepat lagi. Setelah 20.000 tahun, sosok ketiga diantar ke lantai 7. Ho, ini adalah putra suci muda, yang berada dalam kekacauan yang mengerikan dan memiliki luka di tubuhnya. Setelah memasuki lantai 7, dia melirik Long Yinyin yang ada di samping, dan akhirnya jatuh pada Wang Xian. Zheng Tian, aku tidak berharap kamu masuk. Long Yinyin menatap orang suci muda itu, sedikit mengernyit, dan berkata. Ada kilatan di matanya. Apa, kamu ingin menyerangku? Pria muda itu menatap Long Yinyin dengan waspada, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan menunjukkan ekspresi dingin. Ekspresi ragu-ragu muncul di wajah Long Yinyin. Namun, pada saat ini, sesosok perlahan muncul di batu rambut ajaib di dekatnya. Sosok ketiga, juga seorang pemuda, segera menyapu dengan waspada setelah dia muncul. Oh, Putra Zheng Tian, aku tidak menyangka kamu datang ke sini sebelum aku. Pemuda itu memandang Zheng Tian dan berkata dengan tenang. King Ye, kita semua terluka sekarang, dan beberapa orang tidak terluka. Zheng Tian Shengzi menatapnya dan berkata dengan sedikit binar di matanya. Oh, mungkinkah dia ingin membunuh kita berdua? Pria muda bernama King Ye itu tersenyum dan menatap Long Yinyin. Long Yinyin sedikit mengernyit saat melihat putra suci lainnya datang. Dia duduk di sana bersila tanpa gerakan apapun. Melihat pemandangan ini, Zheng Tian Shengzi menghela nafas lega. Dia dan Seiko King Ye saling bertukar pandang, dan keduanya segera duduk bersila di batu bertuah dan mulai pulih dari luka mereka. Di ruang ini, dimungkinkan untuk bertarung. Sebagai pesaing di antara mereka, barusan, putra Zheng Tian sangat takut Long Yinyin akan menyerangnya. Mungkin jika King Ye Shengzi tidak datang, dia akan diserang oleh Long Yinyin. Keempatnya duduk bersila di atas batu bertuah di lantai 7 dan berlatih dengan tenang. Wang Xian mengabaikan dua orang yang datang. Sekarang, tubuhnya telah masuk, dan keberadaan level ini, menurut pendapatnya, dapat dihancurkan sampai mati sesuka hati.
Boom! Waktu berlalu hari demi hari lagi, dan 100 tahun kemudian, tiba-tiba gelombang kekuatan datang. Fluktuasi energi yang tiba-tiba menyebabkan Wang Xian perlahan membuka matanya, melihat ke samping. Di samping, kedua pemuda itu perlahan berdiri dan mengunci Long Yinyin di depan mereka. Merasakan kekuatan dan kunci mereka, Long Yinyin berdiri dengan hikmat. Apa, kamu ingin berurusan denganku? Apakah kamu sudah mendiskusikannya dengan pusat kekuatan dari dua tempat suci? Long Yinyin menatap mereka dan bertanya dengan suara yang dalam. Hehe, aku bertanya padamu dengan sadar, dan sekarang aku memberimu dua pilihan, satu segera pergi dari sini, dan yang lainnya mati di sini. Long Yinyin, jangan pikir aku tidak tahu, ketika aku pertama kali masuk, kamu ingin bergerak. Tian Shengzi menatap Long Yinyin, dan berkata dengan wajah dingin. Terserah kamu. Long Yinyin menggerakkan telapak tangannya dengan erat, memegang tongkat biru dengan erat, sedingin es, dan air di sekitarnya mulai mengembun, menatap mereka berdua. Ruang di sini sangat kecil. Tidak sulit untuk bertarung melawan dua. Benarkah? Kekuatan kita sangat jelas satu sama lain, dan kita ingin bertarung satu sama lain, haha. Seiko Qingye mencibir, dan dengan gerakan telapak tangannya, pedang tajam muncul di tangannya. Satu demi satu api mengalir di pedang tajam itu, mengembun menjadi penampakan monster. Melihat bahwa mereka benar-benar akan melakukan sesuatu, wajah Long Yinyin sedikit jelek. Dengan gerakan telapak tangan, tanpa ragu sedikit pun, energi atribut air pada tongkat sihir mulai mengembun. Boom! Seluruh lantai 7 meraung. Jangan ganggu kultivasi saya. Melihat mereka bertiga akan bertarung, Wang Xian membuka matanya dan dengan lembut mengingatkan mereka. Dari tempat suci terlarang mana kamu berasal? Beritahu kami, jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Zhengtian Shengzi menatap Wang Xian, menyipitkan matanya sedikit, dan bertanya. Ketika Wang Xian baru saja melangkah ke lantai 7, semua orang suci dan orang suci terkejut. Segera setelah itu, mereka dan orang-orang kuat di area terlarang tanah suci segera melakukan penyesuaian. Meskipun tidak ada penyelidikan untuk mengetahui dari mana asal Wang Xian, kekuatannya sangat jelas melalui penyelidikan di tempat-tempat suci. Atribut kekuatan dan ruang dari urutan ke-6 dari Yang Mulia Semesta. Kekuatan ini memang bisa membuat mereka ketakutan, tapi mereka sama sekali tidak penakut. Mereka adalah putra dari tanah terlarang di tanah suci. Meskipun atribut luar angkasa sangat kuat, tidak mudah bagi Anda untuk melompati putra. Putra dan orang suci ini, dengan bantuan harta di tangan mereka, mampu melompati penguasa alam semesta biasa. Setelah mendapatkan berita akurat ini, mereka tidak pernah menghargai Wang Xian. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan sekarang adalah latar belakang Wang Xian. Apakah ada tanda